Avatar telah kembali dengan kekuatan elemen angin, elemen air, elemen api, dan elemen tanah. Dan 2 elemen dari 4 elemen di atas juga dikuasai oleh salah satu legenda dari negara Konoha. Beliau menguasai elemen angin tidak punya KTP, dan elemen air, parkir air. Dialah sang avatar Omon-Omon. Ya, tanpa banyak omon-omon, marilah kita tonton Avatar The Last Airbender episode pertama. Putar dulu intronya. Ya. Air, tanah, api, dan udara merupakan elemen yang dikuasai 4 negara berbeda yang hidup damai selama berabad-abad lamanya. Dan ada satu manusia yang mampu menguasai 4 elemen di atas sebagai penyeimbang alam dari mencegah peperangan. Dan ketika avatar ini mati, ia akan terlahir kembali yang disebut dengan reinkarnasi. Tapi setelah kematian avatar terakhir sampai saat ini, belum ada pengganti. Untuk itu, Raja Sozin, sang penguasa api, melakukan penyerangan brutal untuk menguasai seluruh alam. Berawal dari seorang bocah bernama Aang, dipanggil oleh Biksu Gatso karena ia ketahuan bolos latihan. Aang bolos latihan karena ia merasa sudah menguasai setiap jurus yang diajarkan, dan ia akan bosan jika diulang-ulang. Biksu Gatso menasihati Aang agar tidak bolos lagi meski seluruh jurus sudah ia kuasai, karena sebagai siswa yang berbakti harus bisa disiplin sejak dini. Yah, Aang masih umur 12 tahun. Lalu Aang diperintahkan untuk membantu teman-temannya mempersiapkan festival komet yang akan dihadiri oleh pengembara udara dari kuil yang lainnya. Setelah itu, Biksu Gatso dipanggil oleh biksu yang lain untuk mengikuti rapat dadakan. Di dalam rapat, Gatso mengatakan walaupun Aang adalah murid yang paling unggul dari murid yang lainnya, tapi jangan sampai memberikan beban yang terlalu besar kepadanya. Dengan alasan Aang belum mempelajari semua elemen yang ada. Namun karena negara api akan melakukan pemberontakan besar-besaran, ya mau tidak mau Aang harus tahu jati dirinya, bahwa dia adalah avatar yang sekarang dibutuhkan untuk menyelamatkan alam. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Biksu Gatso menjelaskan kepada Aang bahwa patung Yang Cheng adalah pengembara udara yang menjadi avatar terakhir mereka. Setelah Yang Cheng meninggal, muncullah avatar yang lain, yaitu Kuru dari suku air, Kyoshi dari kerajaan tanah, lalu Roku dari negara api, dan berputar lagi ke pengembara udara yang akan menjadi avatar berikutnya. Dialah Aang. Aang yang memang masih labil, tidak mau berurusan dengan avatar-avataran. Bahkan kalau mau ya ambil saja kelebihan yang aku punya, kata Aang kepada Biksu Gatso, teman baiknya. Tapi di sini Gatso terus membujuk sampai Aang mau menjadi avatar dan berlatih elemen yang lainnya di negara tetangga. Dan malam harinya Aang merenung dan ditemani bison terbang yang sudah lama bersahabat dengan Aang. Untuk menghibur hatinya Aang yang sedang tidak baik-baik saja, Apa atau bison mengajak Aang pergi jalan-jalan. Setelah Aang pergi dengan Apa, tiba-tiba Raja Pasukan Api menyerang pengendali udara dan membabi buta. Perlawanan demi perlawanan dilakukan. Gatso sebagai pemimpin pengendali angin mencoba menyembunyikan anak-anak kekuli Yang Cheng. Tapi sebab hujan meteor yang menghujam terlalu banyak membuat pasukan api semakin kuat. Hingga para pengendali udara mati sekarat, termasuk Gatso, anak-anak, dan intinya semuanya mati atas penyerangan massal yang terjadi. Sedangkan Aang yang masih ada di luar malah terjebak badai, lalu menghilang entah kemana setelah membuat ledakan yang cukup hebat. Sekarang pindah ke pengendali air terakhir, seorang cewek cantik bernama Katara. Ia sedang mencari ikan bersama sang kakak yang bernama Sokka di Teluk Serigala. Selain jadi kakak, Sokka ini juga seorang pemimpin menggantikan ayahnya di sukunya. Ia juga menjaga tempatnya dari penyerangan negara api dengan sekuat tenaganya. Tentu Katara yang merupakan pengendali air terakhir, Sokka juga menjaganya dengan sepenuh hati. Nah, tapi tiba-tiba perahu mereka terseret arus yang besar hingga ia terdampar ke sebuah tempat. Matanya Katara terus terfokus ke sebuah gumpalan salju yang cukup besar dan tiba-tiba meledak sampai cahayanya tembus ke langit Sabtuju. Lah, kok ada bocah? Kata Katara di dalam hatinya. Bocah itu tidak lain adalah Aang yang hilang diterjang badai. Lalu ketika Katara berniat membawa Aang ke rumahnya, lalu dimarahi kakaknya. Ya, karena memang belum mengenal bocah tersebut. Namun setelah bermusyawarah, akhirnya kakaknya memberikan izin untuk membawa bocah itu pulang untuk diobati. Sampai di desa, Grand langsung memeriksa keadaan Aang yang membuatnya tahu bahwa Aang adalah pengendali udara terakhir karena pengendali udara sudah musnah sebab penyerangan negara api.
Sedangkan Pangeran Zuko anak Raja Sozin bercerita kepada Paman Airoh telah melihat cahaya sangat terang dari arah kutub selatan dan dia meyakini bahwa kilatan cahaya tersebut berasal dari Avatar. Tapi Paman Airoh tidak begitu percaya sebab dari sekian lamanya pencarian tetap tidak menemukan di mana Avatar. Sang Pangeran Zuko tetap ingin mencari Avatar tersebut dan menangkapnya agar ia mendapatkan haknya menjadi putra mahkota negara api. Sedangkan Aang yang baru sadar sekarang ia terbingung-bingung ada di mana dan di rumah siapa. Lah bison terbangnya kemana? Kata Aang. Ia langsung keluar dan membunyikan peluit khusus untuk memanggil Appa. Kedatangan Appa membuat warga setempat menjadi tertakjub-takjub karena memang baru pertama kali melihat bison bisa terbang. Setelah merasa nyaman, ia menceritakan jati dirinya mulai dari asal usulnya dari mana dan kenapa ia bisa hilang, yaitu karena badai salju. Cerita Aang membuat Grand yakin bahwa bocah itu adalah Avatar dan sekarang Grand gantian bercerita bahwa pengendali udara sudah lama punah dan kuil selatan tempat tinggal Aang dulu adalah yang pertama punah dan hujan komet terakhir muncul adalah 100 tahun yang lalu. Dapat disimpulkan bahwa Aang terbawa badai dan akhirnya tertimbun salju selama 100 tahun tertimbun. Wah, Aang jadi tambah terbingung-bingung. Selain bingung, Aang juga bersedih sebab kehilangan keluarganya. Lalu Katara mencoba menghibur Aang bahwa Katara juga merasakan bagaimana sakitnya kehilangan, yang mana ibunya Katara juga tewas sebab melindunginya dari serangan negara api. Ayahnya yang pamit mencari pasukan negara api sampai kini belum kembali lagi. Wah, malah atuh nasib. Ya, lalu Katara yang notabene-nya adalah pengendali air terakhir menunjukkan kemampuannya yang tidak seberapa kepada Aang sang pengendali udara terakhir. Lalu curhat lagi bahwa Katara tidak boleh mengembangkan kemampuannya ini sebab dilarang kakaknya dengan alasan agar Katara tidak ketahuan oleh negara api agar tidak dibunuh dan innalillahi. Mati. Ya. Yang bertambah sedih lagi adalah sekarang terlihat jelas sebuah kapal dari negara api sedang menuju desanya. Katara berlari-lari menuju kakaknya untuk memberitahu, tapi ternyata kakaknya sudah tahu lebih dulu. Kemudian Katara bertanya, kenapa mereka datang lagi padahal sudah sekian lamanya tidak kesini? Kata Katara, ya karena mereka tahu ada Avatar di antara kita, kata Grand yang menjawabnya. Kemudian Sokka ingin menyerahkan Aang agar masalah cepat selesai, tapi Katara menolak mentah-mentah maksudnya, sebab sebagai pemimpin bukan hanya mencari makan, tapi harus bisa melindungi masyarakatnya. Apalagi Aang adalah harapan besar bagi alam semesta yang harus dijaga sampai ia menjadi Avatar. Merasa omongan Katara benar, Sokka memberanikan dirinya menghadapi Pangeran Zuko sang pengendali api. Tapi karena memang Sokka bukan pengendali elemen, ya dia kalah telak sampai mau dibunuh Pangeran Zuko. Tapi alhamdulillahnya Aang datang menyelamatkan Sokka. Lalu dengan sadar dan tanpa paksaan, Aang menyerahkan diri kepada Pangeran Zuko agar Katara dan Sokka dan warga setempat tidak dibunuh oleh Pangeran Zuko. Katara sempat berpikir ia akan dikekang oleh kakaknya tidak boleh keluar rumah dan aktivitas di tempat umum. Tapi ternyata kakaknya ini menyerahkan kepemimpinannya kepada temannya dan Katara diajak mengembara untuk menyelamatkan Avatar. Setiba di kapal, Aang bertanya kepada Paman Airoh kenapa negara api melakukan perang ini. Kata Paman Airoh, negara api menyerang karena takdirnya memang seperti api yang melahap apapun yang ada di hadapannya, dan mereka yakin bahwa alam semesta akan stabil jika berada di bawah pemerintahan mereka. Jadi intinya mereka melakukan ini demi persatuan dan perdamaian. Ya, Aang tambah bingung dong, menjaga perdamaian kok malah perang? Kan perdamaian itu tercipta karena adanya saling menghargai dan saling melindungi, bukan malah membuat kerusuhan, kata Aang. Udah tua kok gak paham? Gimana ini? Kata saya. Ya. Paman Airoh sebenarnya sadar apa yang dilakukan negara api merupakan kesalahan, tapi kita tidak berbicara mengenai siapa yang mulai perang, tapi bagaimana perang ini bisa dihentikan. Makanya Paman Airoh menangkap Aang karena hanya Avatar yang mampu menghentikan peperangan. Iya, setelah Paman Airoh pergi, Aang ingin kabur dari penjara. Bersamaan dengan itu, Katara dan Sokka akan pergi menyelamatkan Aang dengan terbang bersama Appa atau bison terbang.
Avatar yang berhasil kabur, ia langsung masuk ke dalam kamar Pangeran Zuko untuk mengambil buku catatan seputar Avatar. Lalu ia kabur dari kapal tapi ketahuan dan wush, ia terkena jurus api. Ia oleng kanan kiri. Belum sempat jatuh, bison terbangnya menolong dan membawanya ia pergi menjauh. Yang mana sekarang ia menuju kuil selatan tempat tinggalnya Aang dulu. Sudah hancur dan benar-benar berantakan. Tulang manusia juga berserakan, termasuk tengkorak biksu Gatso yang membuat Aang shock melihat itu semua dan dirinya emosi tak terkontrol. Lalu ia seakan-akan melihat biksu Gatso yang menasehatinya dan juga teriakan Katara yang menyadarkannya. Setelah itu Aang dipeluk erat oleh Katara, yang mana aku juga ingin dipeluk Katara dong. Yah, lu cinta Luna saja bang. Wah, terong. Setelah emosinya stabil, Aang mengingat bahwa biksu Gatso memiliki harapan besar terhadap Aang agar ia mau belajar 4 elemen untuk menyelamatkan dunia agar kembali pulih seperti sedia kala. Dan setelah ini Dewa Rengkuh Gede Dowo Ireng Kaku akan melanjutkan episode kedua ya. Agar tidak ketinggalan ya umumnya lah, di subscribe dan diaktifkan notifikasinya. Angin tidak punya KTP. Yah.